menjelaskan tentang sejarah hukum Newton. Tetapi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan siapa penemu dari hukum Newton. Penemu dari hukum Newton adalah Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir di Lincolnshire pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727 pada usia 84 tahun. Sir Isaac Newton merupakan seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsafat alam, alkimiawan, dan seorang teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan, dia dijuluki sebagai Bapak Fisika Klasik. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gaya yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dinda Karisma bersama Imanda Utami akan menjelaskan tentang hukum 1 Newton. Menurut Aristoteles, tempat alamiah benda yaitu berada di permukaan bumi. Dan apabila benda bergerak karena dikenai gaya, maka gaya itu adalah gaya paksaan. Dan menurut Galileo, menyatakan bahwa benda yang bergerak semakin lama akan semakin berhenti. Newton berusaha membuktikan pernyataan Aristoteles bersama Galileo dan menghasilkan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini membahas tentang inersia benda atau kelembaman benda, yang tentang kecenderungan suatu benda mempertahankan keadaannya. Hukum 1 Newton menyatakan apabila resultan gaya bekerja pada suatu benda dengan nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut tidak akan bergerak. Secara sistematis, hukum 1 Newton dituliskan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Berdasarkan persamaan tersebut, benda diam dan benda yang bergerak lurus beraturan tidak mengalami resultan gaya. Akibatnya, benda tidak mengalami percepatan, yaitu percepatan bernilai 0 atau tidak ada. Atau inersia benda dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar benda, semakin besar inersia benda. Jika massa benda besar, benda sukar dipercepat atau sukar diubah geraknya. Sebaliknya, jika massa benda kecil, benda mudah dipercepat atau mudah diubah geraknya. Mempraktikkan hukum Newton 1. Saya akan menjelaskan mengapa telur jatuh tepat ke dalam gelas saat kertas ditarik. Hal ini dapat dijelaskan oleh hukum gerak pertama Sir Isaac Newton yang menyatakan bahwa benda yang dalam keadaan diam dan benda bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama kecuali jika ditindaklanjuti oleh kekuatan yang tidak seimbang. Karena telurnya tidak bergerak pada awalnya, ia akan tetap mempertahankan keadaan atau kelembamannya. Saat kertas kita tarik cepat dengan tangan kita, kertas yang di bawah akan menarik gulungan kertas hingga telur akan jatuh ke dalam gelas. Saat penyangga telur dilepaskan, gaya gravitasi akan membawa telur turun ke bawah yang menarik telur lurus ke bawah. Telur kemudian turun tepat ke dalam gelas. Konsep ini sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton, yaitu jika benda diam maka akan tetap diam, dan jika benda itu bergerak maka akan tetap bergerak selama tidak ada yang mempengaruhinya. Hukum 1 Newton sering disebut sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman, atau bahasa sederhananya inersia atau kelembaman yang berarti malas. Di sini saya Arif Hidayat dan Novel Zudin. Dalam hal ini kami akan menjelaskan tentang hukum 2 Newton. Baik, langsung saja, di mana hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum Newton dinyatakan sebagai A sama dengan F per M atau F sama dengan M dot A. Jadi gitu ya.
dengan keterangan di mana A itu merupakan percepatan seperti yang teman-teman semua ketahui, F itu merupakan resultan gaya dengan satuan N, M itu merupakan massa benda dengan satuan kilogram. Selanjutnya satuan gaya F dalam SI adalah Newton N. 1 Newton didefinisikan sebagai gaya yang menghasilkan percepatan 1 M per S pada benda bermassa 1 kg. Artinya 1 Newton didefinisikan sebagai gaya yang menghasilkan percepatan 1 M per S pada benda yang bermassa 1. Baik, selanjutnya akan diperjelas oleh rekan saya Sofia Zudin. Oke, saya akan memperjelas dari rekan saya tadi, Arfi Hidayat, yaitu bunyi hukum Newton. Hukum Newton menyatakan jika resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda akan berbanding lurus dengan percepatan benda. Dan jika resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda akan berbanding terbalik dengan massa benda. Dalam penjelasan rekan saya tadi, ada 3 item yang tertera dalam hukum Newton. Pertama, F dengan gaya dengan satuan Newton, dan A dengan percepatan dengan satuan meter sektor kuadrat, dan M dengan massa dengan simbol dalam kilogram. Perlu diketahui untuk satuan-satuan dari gaya, percepatan, dan massa ini termasuk satuan internasional. Oke, dari ketiga komponen ini kita dapat simpulkan rumus F atau gaya sama dengan massa dot A, dan A atau percepatan sama dengan gaya dibagi M. Oke, di sini saya akan menjelaskan tidak hanya teori saja, tapi akan melakukan sebuah praktikum, yaitu dengan menyiapkan satu buah benda atau meja. Meja ini kita namakan meja A. Yang dimana meja ini kita akan coba melakukan praktikum dengan mendorongnya. Oke. Nah, setelah kita melakukan pendorongan, ada 3 yang bekerja yang saya sudah tadi jelaskan, yaitu gaya, percepatan, dan massa. Sekarang kita akan mencoba mencari percepatan dari meja A tersebut. Oke, kita akan mengetahui dari massa dan gaya meja ini. Kita umpamakan meja A ini atau massa A sama dengan 15 kg. Dan saat kita melakukan pendorongan, kita bisa memberikan gaya atau F sama dengan 10 Newton. Oke. Di sini yang tidak diketahui adalah percepatan. Nah, setelah saya jelaskan tadi, untuk mencari percepatan caranya seperti ini. Oke, kita tinggal masukkan saja A sama dengan F per M. Kita sudah dapatkan F, yaitu 10 N atau 10 Newton per, dan massanya itu adalah 15 kg. Oke, di sini seperti biasa yang bisa disederhanakan saja, yaitu menjadi 2/3, atau bisa juga sampai sini dan bisa sampai seterusnya, yaitu meter per sekon kuadrat.
bisa berupa bilangan desimal, silakan diikuti. Oke, setelah itu, di sini saya juga akan melakukan uji coba pada meja yang kedua, yaitu meja B. Di sini mejanya terlihat lebih besar. Kita akan mencoba melakukan perbandingan dengan besar gaya yang sama, yaitu 10N, dan tapi beratnya itu berbeda. Kita kirakan namanya meja B. Ini nomor 2, ini nomor 1. Oke. Kita umpamakan meja B ini dengan M massa B sama dengan 25 kg. Dan kita menggunakan gaya yang sama, yaitu F sama dengan 10 Newton. Dan kita akan mencari percepatannya. Kita akan coba melakukan pendorongan dengan gaya yang sama, 10N. Setelah kita melakukan pendorongan, tentunya arah atau gerak benda tersebut semakin melambat karena massa bendanya semakin besar. Oke. Setelah kita mendapatkan massa benda dan gaya yang kita butuhkan, kita akan mencari A sama dengan, atau percepatan sama dengan, jawab A sama dengan F per M. Saya sambung sini aja, udah lebih gampang. Oke, tinggal kita masukkan A sama dengan F nya tadi 10N dan masanya yaitu 25 kg. Kita cari 10N, kita bisa lakukan penyederhanaan itu menjadi 5 ada saat menjadi 2 per 5. Setelah kita mendapatkan perbandingan, di sini percepatan meja B, AB, percepatan meja A sama dengan 2 per 3 meter second kuadrat. Sedangkan percepatan meja B atau AB yaitu 2 per 5 meter per second kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan, tentunya percepatan dari meja A lebih besar daripada percepatan meja B. Kenapa hal demikian? Karena hal demikian terjadi jika ketika mendorong massa yang lebih besar, tentunya kita akan menggunakan gaya yang lebih besar. Oke, sekian dari video saya. Semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufia Dinda Rahmawati akan menjelaskan tentang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton membahas tentang gaya aksi dan reaksi, sehingga hukum 3 Newton ini dinyatakan dalam hukum aksi reaksi. Hukum 3 Newton menyatakan jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berbalik terbalik. Hukum tersebut diartikan bahwa gaya aksi reaksi terjadi apabila ada dua buah benda saling berinteraksi. Gaya yang pertama disebut gaya aksi dan gaya yang satunya lagi disebut dengan gaya reaksi. Secara sistematis, hukum 3 Newton dinyatakan dengan F reaksi sama dengan min F aksi. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan konsep hukum 3 Newton. Bahan yang dibutuhkan pada praktik kali ini adalah sebuah balon. Balon yang sudah saya tiup akan saya lepaskan untuk membuktikan konsep hukum 3 Newton.
Jadi, besar gaya aksi sama dengan besar gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Konsep hukum aksi reaksi dapat kita temui ketika mendayung perahu. Orang yang mendayung perahu ke belakang sebagai gaya aksi, sedangkan air yang mendorong perahu ke depan sebagai gaya reaksi. Selain itu, gaya aksi reaksi dapat kita temui pada peluncuran roket dan ketika berenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Hidayati Indonesia. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam gaya pada benda. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat adalah besarnya gaya tarik yang diberikan bumi pada benda. Oleh karena itu, gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi. Berdasarkan hukum 2 Newton, hubungan antara massa benda dan berat benda dijelaskan sebagai berikut, yaitu berat benda adalah hasil kali massa benda dengan percepatan gravitasi bumi. Yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal yaitu ketika benda yang terletak pada suatu bidang, maka bidang akan memberikan gaya pada benda yang arahnya tegak lurus terhadap bidang tersebut. Besar gaya normal tergantung posisi dan keadaan dari benda tersebut. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua benda bersentuhan. Arah dari gaya gesek ini berlawanan dengan arah gaya penggeraknya. Gesekan pada benda ada dua macam, yaitu gesekan pada saat benda diam dan pada saat benda bergerak. Koefisien gesekan pada ketika benda masih diam atau tepat akan bergerak disebut dengan koefisien gesekan statis. Sedangkan koefisien gesekan ketika benda sudah bergerak disebut dengan koefisien gesekan kinetis. Selanjutnya kita akan mempelajari gaya sentripetal, yaitu pada gerak melingkar beraturan kecepatan linear selalu berubah, baik besar maupun arahnya. Percepatan selalu terjadi jika besar kecepatan atau arah kecepatan berubah. Percepatan pada gerak melingkar beraturan disebut dengan percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang selalu tegak lurus terhadap percepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Sekian dari saya.